The Queen's favorite was the one in which seru deh. Teman deh Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara Jelajah Kuliah 3, Bangun Masa Depanmu Sekarang, dengan topik Exchange Luar Negeri versus Dalam Negeri. Wah, aku senang banget nih bisa melihat wajah-wajah bersemangat berkumpul hari ini. Apa kabar semuanya? Untuk teman-teman yang belum tahu nih, kita ada panggilan spesial untuk teman-teman yang hadir di sini. Aku bakal panggil teman-teman semua dengan sebutan sahabat kakak. Sebelumnya, perkenalkan, aku Ninyoman Liana Safitri, biasa dipanggil Liana. Aku adalah salah satu penerima beasiswa Digitu tahun 2024. Aku berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan sekarang aku juga berkuliah di daerah asalku, tepatnya di Universitas Mataram, jurusan Farmasi. Hari ini, aku yang akan memandu jalannya acara sebagai Master of Ceremony. Salam kenal semuanya! Nah, tadi kita bersama udah lihat ya pengenalan tentang Yayasan Kokalbe. Jadi, di Yayasan Kokalbe kita memiliki banyak program beasiswa untuk perempuan di seluruh Indonesia. Di acara Jelajah Kuliah ini, kita mau belajar tentang dunia perkuliahan bagi pelajar perempuan di SMA ataupun di SMK terkait pilihan jurusan, aktivitas mahasiswa, dan kesempatan beasiswa. Acara ini sekaligus juga bertujuan untuk memperkenalkan beasiswa Digitu tahun 2025 yang ditargetkan di 21 provinsi termasuk di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan juga Bali. Aku penasaran nih siapa aja yang berasal dari daerah tersebut. Yuk kita ramein kolom chat ya. Teman sahabat kakak bisa banget nih komentar di kolom chat kalian berasal dari mana ya. Nah, sahabat kakak, jadi Yayasan Kokalbe adalah organisasi filantropi yang didirikan oleh keluarga Ko yang berawal dari keyakinan bahwa pendidikan memiliki kekuatan transformatif yang dapat mengubah kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Impian untuk memberikan perempuan kesempatan melalui program beasiswa pendidikan serta pengembangan kapasitas ini telah membuat Yayasan Kokalbe bekerja menjangkau lebih dari 1.000 perempuan yang tersebar di 35 provinsi. Nah, sahabat kakak, acara kita hari ini hanyalah salah satu rangkaian dari acara Jelajah Kuliah, karena kita sudah melaksanakan Jelajah Kuliah 1 dan Jelajah Kuliah 2. Aku juga mau tanya nih ke teman-teman semua, siapa yang udah ikut Jelajah Kuliah 1 bisa ketik 1 ya di kolom chat, atau yang udah ikut Jelajah Kuliah 2 bisa ketik 2, atau mungkin ada yang udah ikut Jelajah Kuliah 1 dan 2 mungkin bisa sharing di kolom chat ya pengalamannya gimana. Nah, sahabat kakak, jadi kita masih ada satu rangkaian acara lagi nih. Kita nanti akan ada coaching klinik penulisan esai beasiswa pada tanggal 23 November, khusus untuk sahabat kakak yang hadir di 3 rangkaian jelajah kuliah pada tanggal 3, 9, dan 16 November. Nah, jadi buat sahabat kakak, jangan lupa untuk presensi di akhir acara ya, agar sahabat kakak bisa tercatat kehadirannya, dan juga kita akan memberikan sertifikat kepada sahabat kakak. Nah, sebelum acara ini dimulai, izinkan aku untuk membacakan teknis acara selama kegiatan berlangsung ya, sahabat kakak, untuk menjaga kenyamanan bersama dan tentunya acara dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, sahabat kakak dapat menamai akun ulang Zoom dengan format nama strip asal daerah. Dengan cara, sahabat kakak dapat mengklik nih partisipan, kemudian klik nama sahabat kakak sendiri, dan pilih bagian rename.
Setelah itu, sahabat kakak bisa rename dengan format nama strip daerah, seperti contohnya Liana Strip NTB. Kemudian, sahabat kakak diharapkan untuk menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan pada link. Caranya, sahabat kakak dapat mendownload terlebih dahulu virtual background yang telah disediakan. Kemudian, sahabat kakak dapat pergi ke titik 3 di bawah, kemudian pilih virtual background dan masukkan gambar yang telah sahabat kakak download. Kemudian, sahabat kakak dapat memilih gambar tadi untuk dijadikan sebagai virtual background. Dan peraturan ketiga yang tidak kalah pentingnya, sahabat kakak dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung dan hanya dinyalakan ketika dipersilakan untuk berbicara. Nah, sahabat kakak, sayang banget dong kalau hasil diskusi kita hari ini dan momen barengnya itu tidak diabadikan. Untuk itu, kita akan ada Instagram Story Challenge nih untuk sahabat kakak agar dapat berkreasi dan mengabadikan kegiatan jelajah kuliah hari ini dapat dalam bentuk rekap, mind map, ataupun yang lainnya. Cara ikutan challenge-nya, yang pertama, sahabat kakak dapat share keseruan hari ini ke Instagram Story. Boleh dalam format foto ataupun video, dan jangan lupa untuk mention @yayasan kokalb, serta gunakan hashtag jelajah kuliah ya kakak. Batas maksimal upload story-nya adalah tanggal 17 November 2024 ya sahabat kakak. Dan sahabat kakak jangan khawatir karena akan ada reward loh untuk dua pemenang story terbaik yang akan dihubungi langsung oleh pihak YKK dan mendapatkan voucher senilai Rp25.000. Jadi jangan lupa untuk ikutan sampai akhir dan ikutan challenge-nya ya sahabat kakak. Nah, sahabat kakak, berikut ini adalah agenda kita pada jelajah kuliah 3 hari ini. Yang pertama, itu ada pembukaan, kemudian sesi talk show dengan pembicara yang luar biasa hebatnya, dilanjutkan dengan tanya jawab, kuis, dan juga penutupan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke puncak acara hari ini, aku mau ngecek dulu nih semangat sahabat kakak. Caranya, nanti kalau aku bilang jelajah kuliah, sahabat kakak bisa banget nih untuk aktifin mikrofonnya dulu dan jawab dengan slogan, bangun masa depanmu sekarang. Yuk kita coba sama-sama ya sahabat kakak. Oke, jangan lupa mikrofonnya untuk diaktifin dulu. Aku coba, jelajah kuliah, bangun masa Bangun masa depanmu depanmu sekarang. 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 Oke, terima kasih sahabat kakak. Semangat semua ya ternyata. Nah, mungkin langsung aja hari ini kita itu akan membahas tentang pertukaran pelajar nih sahabat kakak ke luar negeri versus dalam negeri. Mungkin di sini sahabat kakak ada yang sedang mempertimbangkan untuk mengikuti program pertukaran pelajar, tapi mungkin sahabat kakak masih bingung nih untuk memilih antara pengalaman belajar di luar atau di dalam negeri ya, atau mungkin ada keraguan lain. Nah, jangan khawatir sahabat kakak karena hari ini kita akan kumpas bersama tentang pertanyaan dan kebingungan dari sahabat kakak bersama pembicara keren kita dari penerima beasiswa Digitu. Nah, sesi talk show hari ini kita akan dipandu oleh moderator yang keren banget. Beliau berasal dari Kalimantan Barat. Siapa nih teman-teman yang berasal dari Kalimantan Barat? Tolong kasih reaction-nya mungkin boleh atau komentarnya diramaikan ya. Nah, jadi moderator kita ini berasal dari Kalimantan Barat dan merupakan salah satu penerima beasiswa Digitu 2023 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Aisyah jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Gak hanya itu, moderator kita juga mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 4 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Langsung saja yuk kita persilakan ke Tessa Natalia. Terima kasih Kak Diana. Halo, halo, hai sahabat kakak semuanya. Sebelumnya aku izin kenalin diri lagi. Perkenalkan, aku Tessa Natalia Cuadri, akrab dipanggil Tessa. Aku adalah G2 Awardee 2023. Aku yang akan menjadi moderator pada talk show hari ini. Asal aku dari Kalimantan Barat. Mana nih yang dari Kalimantan Barat? Boleh dong aku minta reaksinya di chat. Kebetulan aku juga merupakan alumni dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch keempat atau biasa dikenal PMM. Salam kenal sahabat kakak semuanya. Nah, sahabat kakak, hari ini aku ditemani oleh dua narasumber kita yang keren nih, sahabat kakak. Yang pertama ada Kak Clara dan Kak Mita. Aku kenalin sedikit dulu ya, sahabat kakak. Jadi yang pertama ada Kak Mita, yaitu merupakan alumni dari Pertukaran Mahasiswa Batch ketiga yang saat ini sedang menempuh
pendidikan di jurusan Ilmu Keperawatan di Universitas Esa Unggul. Dan satu narasumber kita yang tidak kalah kerennya lagi yaitu sahabat kakak, ada Kak Clara, penerima IISMA di University of Padua, Italia. Wah, keren sekali bukan? Saat ini, Kak Clara sedang menempuh pendidikan di jurusan Sistem Informasi dan Teknologi di ITB loh sahabat kakak. Wah, keren sekali bukan narasumber kita pada hari ini? Tentunya topik kita hari ini juga tidak kalah menarik loh sahabat kakak. Jadi buat sahabat kakak, boleh disimak dengan baik ya Pak materi pada hari ini. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan bisa disiapkan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa Kamita dan Kak Clara. Halo Kamita dan Kak Clara, bagaimana kabarnya nih? Halo Kak Tessa, Alhamdulillah hari ini kabar baik. Halo, selamat pagi Kak Tessa, selamat pagi sahabat kakak, kabar baik. Puji Tuhan, terus senang mendengar kabar dari Kak Clara dan Kak Mita. Oh iya, Kak Mita dan Kak Clara, kakak kan pernah nih mengikuti pertukaran mahasiswa baik di dalam negeri maupun ada yang di luar negeri. Boleh dong diceritain secara singkat saja selama mengikuti program pertukaran, supaya sahabat kakak ada gambaran sedikit nih sebelum kita melanjutkan ngobrol di sesi talk show pada hari ini. Aku minta dari Kak Mita dulu deh, boleh Kak Mita? Oke, baik. Terima kasih Kak Tessa. Sebelumnya aku mau izin perkenalan dulu sama teman-teman semuanya. Halo sahabat kakak, perkenalkan aku Miftahul Jana. Aku biasa dipanggil Mita. Aku mahasiswa semester 7 di Universitas Esa Unggul Jakarta yang memiliki kesempatan mengikuti pengalaman pertukaran pelajar mahasiswa Merdeka Batch 3 di Universitas Sumatera Utara. Sekarang aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku mengikuti program PMM 3 di Universitas Sumatera Utara. Oke, sedikit aku mau menjelaskan tentang program PMM yang aku ikuti. Jadi, program ini merupakan salah satu program mobilitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek RI selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman belajar perguruan tinggi di Indonesia. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lintas pulau di Indonesia, sehingga dapat memperkuat persatuan dalam keberagaman. Nah, slogan dari PMM itu bertukar sementara bermakna selamanya, yang dimana pengalaman ini memberikan banyak makna bagi mahasiswa yang mengikutinya. Oke, boleh next, Kak. Nah, ini aku mau sharing beberapa kegiatan aku selama mengikuti PMM. Yang pertama itu, aku memiliki kesempatan untuk belajar di kampus lain. Suatu kebanggaan bagi diri aku sendiri, mahasiswa dari Esa Unggul, bisa lolos PMM di salah satu PTN terbaik di Pulau Sumatera, yaitu Universitas Sumatera Utara. Di sana aku belajar selama 1 semester di Fakultas Keperawatan bersama teman-teman dari berbagai daerah sekaligus mahasiswa USU itu sendiri. Oke, selanjutnya aku juga di sana tinggal bersama teman-teman dari berbagai daerah. Nah, selama mengikuti PMM, aku mendapatkan fasilitas untuk tinggal di asrama Putri USU, sehingga lebih terjamin juga nih keamanan dan harganya juga lebih terjangkau. Gitu, boleh lanjut next, Kak? Ini juga ada beberapa kegiatan yang aku ikuti selama kegiatan PMM. Pertama itu mengenal keberagaman melalui festival budaya. Nah, ini salah satu acara yang dibuat oleh seluruh mahasiswa PMM 3 se-Sumatera Utara. Jadi kami memamerkan keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, mahasiswa PMM juga terus terlibat dari berbagai kegiatan di perguruan tinggi penerima atau di USU itu sendiri. Contohnya itu seperti kegiatan field trip, terus juga aku sering ikutan World Class University, dan juga berbagai webinar lainnya. Nah, ini adalah kegiatan favorit aku, eksplorasi persatuan dalam keberagaman melalui modul Nusantara. Melalui kegiatan ini, aku dapat banyak banget pengetahuan tentang keberagaman yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin nanti lebih jelasnya kita pas lagi talk show aja ya, Kak. Oke, terima kasih. Sedikit dari aku kembalikan lagi ke moderator. Wah, terima kasih Kak Mita atas sedikit tentang program pertukaran ini. Keren banget loh teman-teman. Oke, sekarang aku berlari ke Kak Clara deh. Kalau Kak Clara sendiri bagaimana nih? Oke, thank you so much Kak Tessa. Terima kasih juga Kak Mita tadi very interesting
Nah, berbeda dengan Kamita, sahabat kakak, aku kebetulan dapat kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar namun di luar negeri. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Clara Aursafina dari Sinaga. Aku adalah mahasiswi semester 7 Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung. Dan sekarang, puji Tuhan, aku dapat kesempatan sebagai ISMA Awardee, penerima beasiswa full funded di University of Padua atau Padova di Italia. Jadi sekarang di Indonesia sekarang jam 2 siang ya. Di sini aku masih jam 8 pagi. Jadi mataharinya masih cerah. Tapi sekarang 5 derajat gitu. Jadi kalau teman-teman nggak bisa lihat di bawah yang nggak kelihatan ini aku full pakai selimut karena dingin. Next. Oke. Jadi regarding ISMA Awardee atau beasiswa ISMA itu sendiri, sebetulnya aku pengen jelasin dulu ada beberapa komponen pendaftaran gitu kan. Jadi aku mau ceritain sedikit nih tentang perjalanan aku mendaftar. Jadi yang pertama ada essay, di mana memang ISMA itu mereka akan punya 4 pertanyaan, hanya 4 pertanyaan di mana kita harus jawab dalam eh, 200 sampai 300 kata gitu. Nah, ini adalah beberapa glimpse of my essay dan juga beberapa tanggapan atau feedback atau proofread dari mentor-mentor aku. Nah, dari essay ini sebetulnya isinya apa sih, Kak? Nah, essay ini sebetulnya mengkulik apa aja yang udah pernah aku lakukan selama perkuliahan. Kita bisa next, nggak apa? Yes. Yang kita kulik dalam beberapa hal-hal yang pernah aku lalui, termasuk salah satu fokus essay aku adalah waktu itu tentang um, mesin AI aku, di mana itu yang mendapatkan awarding, mendapatkan recognition gitu. Next, slide itu juga aku nge-highlight. Jadi intinya adalah essay itu kita akan menceritakan apa sih yang udah kita lakukan di kampus, di kuliah. Dan itu tuh bisa banyak, bisa lomba, bisa volunteer seperti pengalaman volunteer aku waktu itu, atau apapun gitu, atau bahkan realization atau kesadaran yang kita dapatkan selama kita kuliah gitu. Nah, selain essay ada juga komponen kedua, next, yang kita sebut sebagai ETP atau English Test Proficiency. Jadi kayak IELTS, TOEFL, atau sekarang itu sudah bisa Duolingo. Jadi kalau kemarin aku ambil IELTS dan ambil Duolingo karena beberapa pertimbangan terkait hasil atau nilainya gitu. Jadi sebetulnya hanya 2 komponen itu nih yang perlu dipersiapkan untuk pertukaran pelajar luar negeri apapun. Pasti selalu ada essay dan pasti selalu ada sertifikat bahasa Inggris. Next. Jadi sebetulnya ini adalah beberapa glimpse of bagaimana aku mempersiapkan ini. Ini yang foto yang sebelah kiri itu aku persiapkan di Jakarta, di mana itu aku pulang sama teman aku habis kita belajar kan kalau bahasa Inggris, tes bahasa Inggris itu kan ada yang speaking ya. Jadi kita belajar wawancara real real person um, just to feel apa ya pressure-nya gitu kan, tekanannya, dan itu tuh kita baru pulang jam 1 pagi kalau nggak salah, baru selesai. Yang sebelah kanan itu kita sama-sama ngegodok atau kita sama-sama ngebikin essay kita, saling kasih feedback, saling kasih basically saling nemenin sih supaya nggak ketiduran. Ini fotonya di jam 3 pagi gitu. Next. Nah, kalau tadi udah perjuangan huru-hara, kesulitan-kesulitan hidup selama mendaftar, ini adalah beberapa kesenangannya setelah keterima, dan ini di Itali. Ini kita ada namanya acara budaya yang memang dilakukan sebagai kewajiban sebagai penerima beasiswa. Kita ada acara kebudayaan Indonesia yang kita mengundang international student lainnya gitu. Jadi ini beberapa kita jelasin Here, dulu. simply summing up all the Kalau ini adalah kelas aku info di and increase this learning strengths and if banget this gitu kan. Tapi kira-kira ya dapat lah ya, nangkep lah ya bahwa sebenarnya setting kelasnya nggak jauh beda sama apa yang di Indonesia, cuman tingkat tingkat ininya sih, tingkat keseriusan kelasnya. Nah, jadi itu kira-kira dari aku beberapa perjalanan dan beberapa apa ya aku dapatkan yang nanti kita bisa cerita-cerita lagi nih bareng Kak Tessa dan Kak Mita. Silakan Kak Tessa. Wih, terima kasih Kak Clara penjelasan singkatnya. Keren sekali, bukan sahabat kakak? Baik sahabat kakak, karena tadi kita udah kenal dengan Kak Mita dan Kak Clara, yang udah cerita sedikit nih perjalanan mengikuti
program pertukaran baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang yuk kita ngobrol lebih lanjut dan lebih detail bagaimana Kak Mita dan Kak Clara mempersiapkan diri dan apa saja sih manfaatnya untuk kita jika mengikuti program pertukaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelum itu, sahabat kakak juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui link Slido yang ada di layar loh, sahabat kakak. Atau sahabat kakak juga bisa langsung scan barcode dan langsung masuk ke link yang ada di kolom chat. Oke, kita langsung lanjut saja sahabat kakak. Ini aku mau bertanya ke Kak Mita dan Kak Clara nih. Sebelum mengikuti program pertukaran itu, baik yang di dalam maupun di luar negeri, Kak Mita dan Kak Clara, apa saja sih hal-hal yang harus dipersiapkan? Atau bahkan apakah ada hal-hal yang harus dipertimbangkan? Aku mulai dari Kak Clara dulu deh. Oke, thank you Tessa untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau aku pribadi, karena memang aku kan mengikuti pertukaran pelajar yang di luar negeri, which is jauh dari rumah kan. Jadi sebetulnya hal-hal yang awalnya aku pertimbangkan adalah pertama tujuan diri aku sendiri sih atau tujuan internal. Jadi sebetulnya apa sih yang aku cari dari pertukaran pelajar ini? Apakah aku mencari pengalaman hidup gitu? Jadi lebih ke arah aku ingin menaruh diri aku di settings atau di lingkungan yang baru, atau aku lebih pengen exposure terhadap kualitas pendidikan yang lebih baik gitu. Nah, jadi nanti dari tujuan ini kita bisa mencari program-program yang sesuai dengan tujuan itu. Apakah tujuan kita memang sesuai untuk program pertukaran dalam negeri atau pertukaran luar negeri. Nanti dari situ baru kita riset tentang program yang memang lebih sesuai dengan tujuan atau dengan ekspektasi kita atau kebutuhan kita. Termasuk durasi programnya berapa lama. Terus termasuk juga apakah bisa dikonversi atau tidak. Kemudian apa yang bisa kita pelajari seperti kayak matkulnya apa aja, mata kuliahnya apa aja, kampusnya apa saja pilihannya. Nanti dari dua hal itu sebetulnya akhirnya kita bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai cost benefit analysis, di mana atau lebih mudahnya seperti ya kita mempertimbangkan apa aja sih yang harus aku korbankan, apakah mungkin dia tidak bisa dikonversi, jadi aku harus menambah durasi pendidikan atau aku harus menambah beberapa biaya gitu kan, komponen biaya dengan benefit atau manfaat yang kita terima. Oh, aku bisa memperluas jaringan kenalan aku di seluruh dunia gitu, termasuk khususnya di Eropa. Aku bisa mendapatkan waktu selama 5 bulan untuk akhirnya bisa mengeksplor dunia ini gitu kan. Bukan cuma mengeksplor diri aku sendiri, tapi juga mengeksplor dunia ini. Dunia ini artinya lebih ke arah bagaimana aku bisa mengeksplor lebih banyak kultur yang berbeda, jauh berbeda. Bagaimana aku bisa mengeksplor cara pikir orang Barat seperti itu. Jadi itu menurut aku itu beberapa komponen yang harus dipertimbangkan sebelum akhirnya kita lebih ke arah teknis, administrasinya, pendaftarannya, seleksinya seperti apa, wawancaranya bagaimana, kemudian konsultasi kepada mentor atau eh, orang-orang yang setahun sebelumnya menerima beasiswa yang sama atau mengikuti program yang sama, seperti itu. Oke Kak Clara, terima kasih. Jadi sahabat kakak, kalau dari Kak Clara, untuk mengikuti program pertukaran itu banyak hal yang harus dipersiapkan. Tidak hanya sebatas administrasi saja aja loh sahabat kakak. Kita juga harus menyiapkan mental, bahkan kita juga mempertimbangkan tujuan, riset program, dan cost benefitnya seperti gaya hidup, transportasi. Sekarang aku mau dengar dari Kak Mita nih. Kalau Kak Mita sendiri gimana sebagai alumni dari pertukaran di dalam negeri? Oke, terima kasih Kak Tessa. Kurang lebih aku sama ya, sama yang sudah tadi Kak Clara jelaskan. Berdasarkan dari pengalaman pribadi aku, ada beberapa persiapan penting yang harus dilakukan sebelum kita mengikuti pertukaran pelajar di dalam negeri. Yang pertama itu riset kampus, Kak. Nah, kita bisa lihat dulu perguruan tinggi yang ingin kita tuju, apakah memiliki jurusan dan mata kuliah yang relevan dengan kampus asal kita, sehingga nantinya akan mempermudah proses konversi. Selain itu, riset kampus juga mencakup penilaian akreditasi, reputasi dari kampus itu, terus bagaimana kampus itu bisa menerima mahasiswa-mahasiswa pertukaran. Kemudian,
Yang kedua itu menurut aku fasilitas tempat tinggalnya di kampus tujuan itu juga harus disiapin, seperti asrama atau kos. Hal ini juga mencakup ketersediaan, biaya, dan jarak ke kampus. Kita bisa cari tempat tinggal yang sesuai dengan budget kita dan juga tetap memperhatikan keamanannya. Apalagi kita kan baru ya mengunjungi daerah tersebut, belum tahu situasinya seperti apa. Jadi pemilihan tempat tinggal juga menurut aku hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, selanjutnya itu konsultasi dengan jelas kepada pihak kampus asal kita, Kak, mengenai rencana studi termasuk jurusan dan mata kuliah yang akan kita ambil di kampus penerima. Sehingga saat kita nanti kembali ke kampus asal, itu proses konversinya tidak susah dan tidak menambah waktu pendidikan karena beberapa mata kuliah yang sebelumnya udah kita ambil nggak bisa dikonversi. Dan persiapan yang nggak kalah penting menurut aku dari diri kita sendiri sih, Kak. Niat untuk mengikuti pertukaran itu harus memiliki mental yang baik, karena adaptasi di lingkungan baru dan kenal sama orang dari berbagai daerah itu nggak gampang, sehingga memerlukan mental yang cukup kuat. Kurang lebih seperti itu. Ah, benar sekali ya jawaban dari Kak Mita. Jadi aku keinget waktu aku daftar PMM juga nih, banyak hal banget yang harus dipertimbangin dari riset kampus, akreditasi kampus, fasilitas kampus, budaya di sananya bagaimana, dan yang paling penting itu konversi SKS-nya ya Kak Mita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, masih untuk kedua kakak narasumber kita yang hebat ini. Menurut kakak, apa saja sih manfaat untuk kita jika mengikuti pertukaran di dalam maupun di luar, Kak? Baik manfaat dalam jangka panjang maupun jangka pendeknya, Kak. Silakan dari Kak Mita mungkin. Oke, menurut aku banyak banget ya Kak manfaat yang bisa kita dapetin kalau kita mengikuti pertukaran dalam negeri ataupun luar negeri. Yang pertama itu memiliki jaringan dan relasi yang nasional. Karena PMM ini merupakan suatu program pertukaran lintas pulau. Kemudian di USU aku juga kenal 180 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Dan juga banyak sekali keberagaman-keberagaman yang aku temui ketika berteman dengan 180 orang dari satu Indonesia. Selanjutnya, kemudian aku juga mengikuti program pertukaran ini membentuk cara pandang aku yang lebih luas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Melalui program ini, aku juga belajar banyak ciri khas masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan dalam adat, suku, budaya, dan bahasa di setiap daerahnya. Melalui kegiatan Menurut Nusantara yang sebelumnya sudah aku singgung sedikit di awal, ini merupakan mata kuliah yang kita tuh diajak untuk belajar tentang adanya keberagaman. Nah, kebetulan kan aku keterimanya itu waktu itu di Universitas Sumatera Utara Medan ya, Kak. Mayoritas itu masyarakatnya bersuku Batak. Jadi aku banyak juga nih belajar tentang budaya-budaya Batak di sana gitu. Selanjutnya, kegiatan ini juga mendorong aku untuk berdedikasi lebih luas tentang kontribusi positif bagi bangsa. Salah satunya itu melalui KKN Kebangsaan ke-12 yang aku ikuti sekitar 3 bulan yang lalu. Sedikit aku jelasin tentang KKN Kebangsaan. Jadi KKN Kebangsaan ini merupakan program kuliah kerja nyata yang diselenggarakan oleh Kemendikbud juga, dan lingkupnya itu juga nasional. Nah, di sana aku bisa lebih percaya diri sih, karena sebelumnya kan aku sudah pernah ketemu teman-teman dari berbagai lintas daerah. Jadi cara aku adaptasi dengan teman-teman kelompok itu juga lebih gampang. Kurang lebih seperti itu, Kak. Wah, betul sekali Kak Mita. Jadi untuk yang di dalam negeri kita lebih mengenal lebih dalam tentang negeri ini. Ternyata Indonesia tuh seluas itu dan seberagam itu ya, sahabat kakak. Oke, sekarang kita pindah lagi nih untuk ke Kak Clara. Bagaimana dengan manfaat pertukaran di luar negeri? Silahkan Kak Clara. Oke, thank you banget ke Kak Tessa. Jadi sebetulnya manfaatnya adalah aku keluar negeri. I think jadi bagi aku sendiri sebetulnya banyak banget manfaat dari aku ke luar negeri gitu. Jadi satu kalimat itu menurut aku bisa menggambarkan banyaknya manfaat yang aku rasakan. Pertama, dengan aku punya kesempatan nih untuk melanjutkan sebentar pendidikan aku di luar negeri, yang dimana itu jauh. Dan kebetulan aku keterima di Eropa gitu, dimana Eropa itu kan lumayan berbeda. Jadi masih bahkan sudah 1,5 bulan aku di sini, masih banyak culture shock yang aku dapatkan gitu. Jadi bagaimana sebetulnya aku sebagai seorang individu tuh juga jadi mampu untuk menerima culture shock tersebut gitu. Bagaimana aku akhirnya bisa nih melihat bahwa apa yang selama ini aku pikir 6, ternyata di
orang-orang Eropa ini 9 bagi mereka. Jadi bagaimana aku bisa eh, mencoba memahami perbedaan tanpa harus berkonflik dengan hal tersebut gitu. Dan dari situ juga sebetulnya karena lagi di luar negeri dan di Eropa jauh dari rumah, setiap perjalanan dari waktu berangkat itu sekitar 12 jam, 5 jam Indonesia Dubai, 7 jam Dubai Itali. Jadi nggak mungkin aku bisa apa ya rely atau aku nggak bisa bersandar lagi dengan orang tua aku gitu kan, atau dengan hal-hal yang familiar yang ada di rumah seperti teman-teman aku. Jadi di sini betul-betul adaptasi yang aku harus lakukan itu sangat banyak aspeknya dan harus sangat cepat karena aku harus tetap kuliah, aku harus tetap bersosialisasi dengan teman-teman baru, baik baik dari Indonesia maupun dengan teman-teman international student yang ada di sini. Gitu. Jadi itu membantu aku juga untuk eh, meningkatkan daya serap dan juga meningkatkan awareness atau kepekaan sosial baik terhadap diri aku sendiri maupun terhadap lingkungan baru ini. Jadi sebetulnya manfaat-manfaat yang tadi sudah kami minta jelaskan itu sama halnya terjadi juga di pertukaran pelajar luar negeri. Mungkin tambahan dari aku adalah bagaimana adaptasi yang mungkin secara skala lebih lebih rumit karena perbedaan lingkungannya juga sangat berbeda gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu sih manfaatnya kalau dari aku. Bagaimana secara individu aku jadi lebih dewasa dan jadi lebih matang sebetulnya. Baik, terima kasih Kak Clara. Wah, mendengar manfaat-manfaat dari Kak Clara dan Kak Mita membuat sahabat kakak semakin tertarik nih pasti dengan program pertukaran, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Semua ada manfaatnya tersendiri, sahabat kakak. Tadi kita sudah mendengar hal umum dari program pertukaran nih, sahabat kakak. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, sekarang aku mau tanya fokus ke Kak Clara deh, sebagai penerima beasiswa di luar negeri. Kakak kan mengikuti program pertukaran di luar negeri nih. Menurut kakak, apa sih alasan kakak untuk memilih program pertukaran di luar negeri? Dan apa saja tantangan yang kakak hadapi dari program pertukaran di luar negeri ini, Kak? Silakan, Kak Clara. Oke, thank you banget Kak Tessa. Jadi sahabat kakak, bagi aku sendiri aku selalu percaya dengan kata-kata kejarlah ilmu ke negeri Cina gitu. Aku selalu percaya bahwa sebetulnya dunia ini sekecil kita membiarkan diri kita melihatnya gitu. Jadi kalau aku membiarkan diri aku melihat Indonesia, 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 maka sekecil itulah juga dunia aku. Jadi memang sedari kecil, sedari awal aku tuh aku memang punya keinginan untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Namun karena keterhalang biaya, terhalang kemampuan finansial keluarga, itu belum pernah dan belum mampu terwujud gitu. Sampai akhirnya aku dengar bahwa dari Kementerian Pendidikan kita itu punya program di mana mereka akan membiayai secara penuh mahasiswa-mahasiswa untuk belajar selama 1 semester di luar negeri gitu. Jadi aku melihat bahwa kesempatan ini datang dan kesempatan ini harus aku ambil. Jadi sebetulnya itu alasan kenapa aku em, pengen banget studi ke luar negeri gitu kan, pertukaran ke luar negeri. Dan melatar belakang ini juga aku mendaftar ke program ISMA. Kemudian manfaat secara atau apa yang aku telah pelajari atau hal-hal yang menarik, menurut aku banyak banget hal-hal menarik dari segi aku bersosialisasi di kelas gitu. Ternyata akhirnya aku paham bagaimana sebetulnya orang-orang Eropa ini sebenarnya tidak lebih pintar dari kita. In my opinion. Menurut aku orang-orang Eropa atau orang-orang Barat ini tidak lebih pintar daripada kita, orang Indonesia, namun mereka tuh lebih vokal. Jadi nggak pernah sekalipun kelas yang aku ikuti, kelas kuliah aku ikuti, itu tuh sepi atau tidak ada yang bertanya atau orang-orang takut bertanya itu tidak ada sama sekali hal-hal seperti itu. Mereka tidak mengenal konsep aku takut bertanya karena aku takut terlihat bodoh. Aku takut bertanya karena aku malu. Itu tidak ada di pikiran mereka. Jadi mereka merasa bahwa kalau aku datang ke kelas, aku akan investasikan waktu aku di kelas ini
dan aku akan menggunakan semaksimal mungkin. Jadi kalau aku nggak ngerti, aku tanya. Kalau masih nggak ngerti juga, aku tanya lagi. Gitu. Jadi bagaimana sebetulnya mereka ini sangat vokal dan mereka sangat kritis sebetulnya. Itu yang menurut aku menjadi pembelajaran dan menjadi apa ya, menjadi pembuka mata buat aku untuk bisa mencoba menerapkan apa yang aku dapatkan juga di sini, baik di sini maupun nanti saat aku pulang. Jadi kira-kira itu sih Kak Tessa, bagaimana perbedaan dinamika di kelas. Bener banget, Kak. Jadi jangan sia-siain kesempatan yang ada ya, Kak. Kalau dosen aku pernah bilang gini, gunain privilege kamu sebagai mahasiswa dengan mengikuti program-program atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang hanya bisa diikuti oleh mahasiswa. Oke, sahabat kakak, kita tadi kan sudah bertanya dengan Kak Clara sebagai penerima luar negeri nih. Sekarang kita pindah lagi ke Kak Miftah sebagai penerima di dalam negeri. Kak Miftah, jadi Halo, untuk Kak Kak. Miftah pertanyaannya, Kak Miftah kan mengikuti program di luar dalam negeri nih, maaf. Nah, untuk di dalam negeri, apa sih alasan kakak lebih memilih di dalam negeri pada di luar negeri? Dan apa sih hal menarik yang kakak dapatkan selama mengikuti program pertukaran di dalam negeri? Pasti banyak nih. Silakan Kak Miftah. Oke, terima kasih. Jadi kenapa aku pilih program pertukaran dalam negeri? Nah, program pertukaran dalam negeri ini memungkinkan aku untuk memahami lebih luas tentang keberagaman budaya dan sosial di tanah air sendiri. Kemudian program ini juga memberikan peluang untuk membangun jaringan yang lebih luas. Jadi tidak hanya di kalangan mahasiswa dari daerah lain, tapi juga dengan masyarakat lokal di tempat kita keterima mengikuti pertukaran. Buat aku, mengikuti pertukaran ke luar negeri itu memiliki modal dan tantangan yang cukup besar ya. Mungkin Kak Clara juga merasakan. Dan untuk pengalaman awal, makanya aku lebih memilih untuk mengikuti program pertukaran dalam negeri. Nah, untuk yang kedua itu tadi hal menarik ya Kak ya yang aku temukan. Kalau Iya, hal betul. menarik dalam program PMM itu mata kuliah modul Nusantara. Mungkin Kak Tessa juga mengikuti mata kuliah itu. Jadi mata kuliah modul Nusantara itu merupakan kegiatan yang difokuskannya itu untuk menciptakan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan juga kontribusi sosial. Nah, setiap weekend itu biasanya kami explore daerah tempat kita keterima PMM, bisa dibilang jalan-jalan sambil belajar. Nah, di situ kita bisa melihat adanya keanekaragaman di tempat kita melakukan pertukaran. Kemudian, karena aku berlokasinya kemarin di Medan, jadi aku tuh mengunjungi tempat-tempat ikonik dan bersejarah di Medan, terus aku bisa ke Danau Toba sampai ke Pulau Samosir, terus belajar cara nanam ulos, dan masih banyak lagi. Nah, selama PMM juga aku tuh sering mendengar variasi bahasa daerah yang berbeda-beda, karena teman-teman kita kan dari berbagai wilayah nih, gitu. Jadi aku bisa tahu, oh ternyata eh, bahasa Kalimantan tuh kayak gini ya, bahasa Timur tuh seperti ini, terus bahasa Sumatera seperti ini, bahasa Sulawesi seperti ini. Dan yang paling memukau tuh buat aku gimana mahasiswa tuh bisa saling toleransi. Meski berbeda suku, beda agama, beda kebudayaan, kita benar-benar bisa menciptakan lingkungan yang rukun ketika kita tinggal bareng, kita kuliah bareng, kita ikut modul Nusantara, dan kita bisa sama-sama saling menghargai satu sama lain. Nah, melalui itu aku juga belajar proses adaptasi di lingkungan baru yang menjadi tantangan yang paling menarik buat aku karena aku jadi meninggalkan zona nyamanku yang sebelumnya di Jakarta. Aku nggak, kan aku ini pengalaman pertama aku untuk merantau. Sebelumnya aku cuma di Jakarta, aku jarang keluar-keluar, aku juga jarang ikut kegiatan kampus. Terus akhirnya aku tergerak, kayaknya aku nggak bisa deh terus-terusan kayak gini, aku harus berkembang gitu. Jadi melalui kegiatan ini, melalui pertukaran, aku bisa jadi ngembangin diri aku sih. Udah pasti aku juga sekarang lebih percaya diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Wah, ternyata sahabat kakak pertukaran di dalam negeri itu tidak kalah jauh asik dan menyenangkan loh sahabat kakak. Karena aku juga ngerasa ini. Aku juga mengikuti pertukaran. Jadi dari mengikuti pertukaran tersebut, aku jadi sadar bahwa Indonesia itu sangat beragam dari kebudayaannya, baik dari suku dan kebiasaan dari masing-masing daerah sahabat kakak. Bahkan makanannya juga loh sahabat kakak. Oke, sekarang aku balik lagi nih untuk bertanya ke Kak Mita dan Kak Clara. Di sini aku ingin bertanya, boleh dong Kak Mita dan Kak Clara tips dan triknya untuk sahabat kakak yang ragu memilih mau ikut pertukaran di dalam mau atau di luar negeri. Boleh nih dari Kak Clara dulu.
Oke, thank you Kak Tessa. Jadi sahabat kakak kalau menurut aku, sebetulnya ini juga jadi pertanyaan aku waktu aku awal mau mendaftar gitu. Apakah memang program ISMA atau program pertukaran luar negeri adalah keputusan yang tepat? Karena satu semester itu bagi kita mahasiswa itu sangat berharga gitu kan. Apalagi aku sekarang semester 7 dan harus menjalankan semester tua atau semester akhir di luar negeri. Jadi yang aku tanyakan kepada diri aku adalah apakah ini sesuai dengan em, rencana rencana garis besar perkuliahan aku gitu. Dan yang kedua, ini jadi align dengan apakah memang kita eh, ekspektasi kita emang sesuai dengan apa yang diharapkan dari program ini gitu. Oleh karena itu memang kalau menurut aku mungkin teman-teman bisa menentukan pilihan antara program dalam negeri atau luar negeri itu bisa dilihat juga dari kemampuan teman-teman gitu. Apakah sebetulnya teman-teman melihat bahwa secara planning, secara perencanaan, teman-teman memang akan sulit nih kalau kita harus melakukan skripsi di luar negeri. Karena mungkin pengerjaan skripsinya, pengambilan datanya harus di dalam negeri, harus di laboratorium, atau perkuliahan teman-teman sendiri itu sangat berat sehingga susah untuk dilakukan di luar negeri gitu. Jadi menurut aku satu adalah kemampuan masing-masing, kapabilitas masing-masing, dan yang kedua adalah apakah memang teman-teman sanggup. Artinya sanggup di sini adalah kalau yang tadi kemampuan secara apakah bisa atau tidak bisa, kalau di sini lebih karena apakah teman-teman merasa teman-teman akan bisa sanggup melakukan em, beberapa bulan di luar negeri yang mana itu jauh dari rumah, kemudian juga banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti kesehatan, seperti kesiapan mental, karena memang sangat sulit adaptasi di luar negeri sebetulnya. Namun memang kalau menurut aku dengan program ISMA, spesifik program ISMA, menurut aku finansial bukan lagi menjadi suatu yang kita menjadi suatu hambatan menurut aku. Karena betul-betul di program ISMA ini em, kita semua dibiayai bila teman-teman mendaftar di jalur reguler. Housing atau rumah itu dibiayai, pendidikan dibiayai, tiket pulang pergi dibiayai, dan biaya hidup yang sangat melimpah. Di mana biaya hidup ini itu hampir setara dengan biaya S2 atau LPDP gitu. Jadi teman-teman sebetulnya seperti aku tidak lagi menerima tambahan dari orang tua. Jadi kehidupan aku di sini selama 1,5 bulan ke belakang itu full dari apa yang diberikan dari ISMA. Jadi orang tua aku memberikan 0 rupiah gitu. Di persiapannya atau sebelum diterima, satu-satunya pengeluaran adalah saat mendaftar untuk biaya bahasa Inggris. Tapi biaya bahasa Inggris ini sangat banyak beasiswanya, baik dari organisasi yang terkait dengan ISMA sendiri, maupun individu-individu independen, maupun dari kampus. Ada beberapa kampus yang memberikan secara gratis, gitu. Dan terkait terkait tes-tes bahasa Inggris ini juga, pilihannya tuh nggak harus IELTS atau TOEFL yang harganya bisa 3 juta. Tapi juga bisa Duolingo yang memang harganya tuh bisa 700.000 sampai maksimal 1 juta. Di mana itu bisa kita tabung dari jauh-jauh hari gitu. Jadi menurut aku betul-betul lebih ke arah diri sendiri sih dan perencanaan terhadap perkuliahan gitu. Apakah kampus approve, apakah konversi itu bisa dijalankan, apakah kampus kita mitra dengan program ISMA, atau apakah diri kita sanggup gitu. Namun kalau dari finansial, dari segi keamanan finansial bahkan saat sudah di sini, itu semua aman gitu, teman-teman. Kalau dari aku cukup, kalau dari Oke, Kak Mita baik. gimana? Jadi kalau dari Kak Clara sendiri itu kita lebih mempersiapkan kepada diri kita sendiri, mempertanyakan apakah kita sanggup atau tidak, kita bisa atau tidak dalam menghadapi. Karena kalau ke luar negeri ini pasti banyak sekali ya culture shocknya. Karena jujur saya yang di dalam negeri aja, wah gitu.
Oke, kita lanjut untuk dari Kamita sendiri bagaimana, Kak? Oke, kalau menurut aku ada sih beberapa tips yang bisa teman-teman eh, pertimbangkan ya ketika mau mengikuti program pertukaran. Yang pertama itu kita harus tinjau dulu nih kurikulum dan juga program studi. Kita harus cek dulu apakah program tersebut memungkinkan untuk mengkonversi SKS yang relevan di bidang studi kita. Jangan sampai nanti akan mempersulit proses konversi karena mata kuliah dan bidang studi yang kita pilih tidak relevan. Kemudian pilih juga institusi dengan reputasi yang kuat sehingga fasilitasnya, tenaga pengajar, sumber daya pembelajarannya itu juga jauh lebih mendukung. Dengan mengikuti program pertukaran pelajar, kita harus usahakan memilih reputasi justru yang di atas dari kampus asal kita, gitu. Supaya kita bisa mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik dari kampus asal. Nah, menurut aku juga cari program yang bisa mendukung penelitian ataupun praktik lapangan. Contohnya itu saat aku kemarin ikut PMM di USU, aku punya kesempatan mengikuti program praktik kerja lapangan di salah satu rumah sakit yang ada di Medan. Nah, itu aku senang banget sih karena aku bisa tahu gimana pelayanan kesehatan di Medan dan itu ternyata banyak banget perbedaannya dengan yang ada di Jakarta. Dan yang nggak kalah penting menurut aku durasi programnya. Jangan sampai durasi program yang kita pilih itu justru mengganggu kegiatan akademis kita di kampus asal. Nanti malah bikin lulusnya lebih lama atau nambah semester itu kalau bisa jangan sampai. Jadi pilih program yang durasinya benar-benar sesuai dengan kampus asal kita. Kurang lebih seperti itu. Iya, betul sekali, Kamita. Pemilihan kampus itu sangat penting loh, sahabat kakak. Oke, sahabat kakak, dari tadi udah aku terus nih yang bertanya kedua narasumber keren kita pada hari ini. Sekarang aku mau dengar pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kakak deh. Kita lanjut ke sesi Q&A ya, sahabat kakak. Boleh untuk pertanyaannya? Di sahabat kakak jika ingin bertanya, silahkan diisi link Slido yang tersedia ya, sahabat kakak. Oke, jadinya ada beberapa pertanyaan. Sekarang aku bacain pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama itu, Kak, tips and triknya dong bisa lulus PMM dan IISMA. Mungkin boleh dari PMM Kak Mita dan IISMA dari Kak Clara. Tips-tipsnya. Aku izin mungkin dari aku ya Kak ya, PMM. Kalau untuk mengikuti PMM itu sebenarnya langkah-langkahnya nggak begitu susah sih. Karena waktu kita ikut PMM, salah satu ujian yang kita lakukan itu tes kebinekaan sama VCIT. Nah, tes kebinekaan sama VCIT itu di sana kita ditanyakan beberapa hal tentang keberagaman yang ada di Indonesia, terus gimana caranya kita saling toleransi, gimana caranya kita saling menghargai. Menurut aku, selain nilai yang bagus, tapi pengetahuan kita tentang keberagaman di Indonesia dan gimana caranya kita menghargai dan toleransi antar sesama teman-teman dari berbagai daerah, itu juga menjadi poin penting untuk bisa dilulusin dalam ikut PMM. Kurang lebih gitu, Kak. Ya, betul banget sahabat kakak. Jadi kalau untuk PMM lebih ditekankan selain administrasi di tahap pertamanya itu kita ada tes kebinekaan. Lebih ke survei sih ya sahabat kakak, survei kebinekaan dan VCIT. Oke, untuk Iisma, Kak Clara. Oke, thank you Kak Tessa dan thank you pertanyaannya sahabat kakak. Jadi kalau untuk ISMA sendiri sebetulnya em, sebetulnya aku juga bingung sih karena sangat beragam jenis apa ya jenis pembawaan essay yang diterima di ISMA gitu. Kalau aku berkaca dari teman-teman aku gitu kan kalau kita ngobrol. Cuman mungkin menurut aku satu dari segi nilai EPT dulu sih. Yang paling mudah adalah melihat dari segi nilai bahasa Inggrisnya. Jadi setiap tahun itu tuh ada laporan atau ada nanti kita bisa akses gitu kan di website ISMA-nya di mana kita tuh bisa tahu sebetulnya nilai yang diterima tahun lalu, nilai bahasa Inggrisnya tuh di angka berapa sih? Dan IPK-nya tuh di angka berapa sih? Jadi dari situ kita bisa tahu tuh strategi pemilihan kampusnya kita udah bisa kita coba rancang gitu. Jadi menurut aku itu satu, strategi pemilihan kampusnya berdasarkan nilai bahasa Inggris kita dan juga berdasarkan IPK kita. Kalau menurut aku dari awal aku tuh mindsetnya yang penting keterima ISMA.
gitu. Jadi aku memang mencari strategi kampus aku adalah yang nomor satu, pilihan pertama aku adalah yang ideal. Baru pilihan kedua dan pilihan ketiga aku adalah yang aku tahu itu aku pasti secara nilai bahasa Inggris dan juga IPK aku pasti masuk gitu. Yang kedua, selain strategi kampus, juga adalah esai. Karena esai itu adalah salah satu bagian terbesar dari ISMA, dari pendaftaran ISMA. Karena tahap pendaftaran kita cuma dua. Cuman esai di awal, esai dan juga nilai bahasa Inggris. Dan kemudian tahap kedua yaitu interview gitu. Jadi kalau untuk esai ini sendiri memang coba kemas bagaimana caranya apa yang kita lakukan selama ini, entah keilmuan kita, entah kegiatan kita di kampus, atau kegiatan volunteer kita di luar kampus, atau organisasi kita, itu somehow, itu bagaimanapun caranya itu eh, berkesinambungan dengan kenapa kita mendaftar ISMA gitu. Dan bagaimana ISMA ini bisa membantu kita memperluas dampak dari apa yang sudah kita lakukan. Atau approach atau pendekatan yang kedua adalah bagaimana ISMA bisa membantu kita memulai sesuatu gitu. Jadi sebetulnya itu yang mau dilihat ISMA. Bagaimana sih sebetulnya program kami, program ISMA, ini dengan kami menginvestasikan sekian juta kepada satu anak, itu bisa kembali kepada Indonesia. Kembali dengan berdampak gitu. Jadi itu untuk tahap pertama, strategi pemilihan kampus dan juga esai. Baru yang kedua, itu tahap kedua adalah interview. Kita ada tes kebangsaan, tapi kalau yang dari aku lihat itu tidak begitu berpengaruh sebetulnya. Yang paling berpengaruh di tahap kedua adalah interview, di mana interview ini memang sebetulnya bagaimana kita being ourselves aja. Jadi jadilah diri sendiri gitu. Percaya dirilah dengan diri sendiri, dengan apa yang dibawa, apa yang selama ini kita lakukan. Dari situ nanti akan bisa terpancar bahwa kita memang sungguh-sungguh mau ikut ISMA, dan apa yang kita tulis di esai terkait komitmen kita, terkait bagaimana kita mau belajar lebih banyak melalui ISMA untuk akhirnya berdampak lebih banyak, itu memang kita sungguh-sungguh gitu. Jadi menurut aku di interview itu kuncinya adalah jujur dan bagaimana kita tulus gitu loh. Jadi kurang lebih itu seperti itu sih tipsnya untuk kedua tahap ISMA dan secara keseluruhan tips and trick untuk ISMA. Semangat. Baik, jadi dari Kak Clara sendiri yaitu ada strategi dalam pemilihan kampus, esai, dan interview ya sahabat kakak. Kita Kak Tessa di mute. oke, sorry. Kalau boleh tahu, kakak mulai persiapan daftar PMM dan ISMA mulai dari semester kapan, Kak? Boleh mungkin dari siapa ini yang mau duluan? Boleh deh, Kak Clara mungkin. Oke. Em, aku aku pertama tahu ISMA itu dari aku semester 1. Jadi aku mempersiapkan ini selama sepanjang aku kuliah. Jadi dari awal aku dengar, oh oke, ada namanya program ISMA, pertukaran pelajar ke luar negeri. Tapi itu hanya boleh diikuti oleh mahasiswa semester 5 dan semester 7. Namun Institut Teknologi Bandung itu ITB itu lumayan ketat dengan peraturan-peraturan terkait apa ya. Jadi mereka mau kita belajar sesuai dengan kurikulum yang udah diatur. Jadi baru bisa mengikuti ISMA itu kalau untuk anak ITB itu mostly untuk sebagian besar jurusan itu di semester 7. Jadi dari awal aku semester 1 itu aku mulai lihat bahwa oh seperti apa sih orang-orang yang keterima ISMA. Jadi dari situ aku lihat, oh oke, kakak-kakak ini sebetulnya mereka minimal bahasa Inggrisnya sekian, mereka minimal IPK-nya sekian. Oke, tapi itu juga sebetulnya nggak menjadi beban besar sih, karena em, yang lebih menjadi beban besar adalah waktu aku udah mulai di semester 5, semester 6, itu baru intens di situ. 1 tahun itu baru sangat intens persiapan ISMA-nya. Mulai dari aku belajar bahasa Inggris, karena kan sebetulnya tes bahasa Inggris dengan kemampuan bahasa Inggris daily itu walaupun memang sinambung, tapi kita harus belajar lagi kan format tesnya. Jadi itu aku selama 1 tahun itu dari semester 5 aku mulai belajar bahasa Inggris.
secara mandiri gitu kan dari YouTube, dari buku-buku yang ada di online. Baru dari situ aku coba untuk lihat nih apa ya yang sudah aku kerjakan selama ini yang bisa aku masukin sebagai pencapaian, sebagai dampak yang udah aku bisa berikan untuk menyusun kerangka esai aku. Jadi kira-kira gitu sih. Taunya dari semester 1, tapi mulai intens mempersiapkan dari semester 5. Jadi kira kurang lebih 1 tahun. Wah, Kalau kalian Mita lumayan gimana? panjang juga ya untuk Kak Clara. Sekitar 1 tahun untuk mempersiapkan daftar ISMA. Dan puji Tuhan, lolos. Lanjut untuk PMM, Kak Mita gimana? Oke, kalau Kak Clara itu udah siapin dari semester 1, kalau aku justru sebenarnya tahu PMM ini bisa dibilang mendadak gitu, Kak. Karena aku kan waktu itu ikut PMM saat semester 5, dan aku baru tahu programnya itu pas aku semester 4. Nah, kampus aku tuh sebenarnya awalnya kayak kurang sosialisasi tentang program-program seperti ini sih. Sampai akhirnya waktu itu kaprodi aku lagi ngajar di kelas, terus beliau bilang kalau kita lagi ada program pertukaran nih gitu. Terus beliau mengajak beberapa mahasiswa sampai akhirnya di kampus aku itu dibuka sosialisasi tentang PMM. Nah, di situ aku mulai tertarik ya. Itu pas lagi semester 4, Kak. Pas lagi semester 4. Aku ikut sosialisasinya, terus setelah aku ikut sosialisasi makin tertarik gitu. Dan sampai akhirnya aku memutuskan diri untuk daftar. Dan kebetulan aku juga itu daftarnya mepet-mepet, pendaftaran mau ditutup. Karena emang tahu tentang program PMM itu nggak dari jauh gitu. Kalau kayak dari Kak Clara itu kan sudah dari semester 1 ya. Sedangkan kalau aku tuh taunya dari semester 4. Setelah programnya masih dibuka, terus masih bisa daftar, aku langsung daftar, urus administrasi, konsultasi dengan prodi, konsultasi dengan dosen pembimbing akademik gitu. Sampai akhirnya sekitar 1 semester itu aku mempersiapkan untuk mengikuti program PMM. Pas di semester selanjutnya, tepat di semester 5, aku akhirnya ikut PMM. Kurang lebih gitu. Sebenarnya kalau aku persiapannya lebih singkat sih daripada Kak Clara. Gitu, Kak. Wah, ternyata tim dadak-dadakan ya, Kak. Iya. Kebetulan aku kebetulan sebelumnya daftar PMM 3, Kak, cuman ketolak, nggak lulus. Dan aku daftar lagi, lulus kebetulan di PMM keempat. Alhamdulillah Kita, ya, Kak, jadi punya kesempatan. iya untung. Puji Tuhan banget. Oke, kita next question. eh Halo Kak. Halo Kak, saya mau bertanya, Kakak dapat mentor dari siapa dalam persiapan untuk mendaftar beasiswa pertukaran pelajar tersebut? Ini mungkin boleh dari Kak Clara yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kalau aku jujur mentor mentor aku lumayan banyak. Kemarin mentor aku ada 8 totalnya yang proofread essay aku. Jadi itu 8 sebetulnya gampang banget sih. Jadi misalkan dari kampus aku siapa sih kakak-kakak tingkat yang keterima di ISMA itu satu. Jadi dari situ, dari sekian banyak orang, aku lihat lagi nih, siapa ya yang aku kenal, itu baru aku approach, aku pendekatan. Kak, aku juga mau daftar tahun ini, kira-kira boleh nggak ya kakak sharing-sharing sama aku? Atau dari ini sih, misalkan aku mau ke University of Padua. Itu aku lihat di Instagram University of Padua, itu tuh kan ada awardees kan. Nah, itu aku coba lihat ada nggak ya yang aku kenal awardees tahun lalu. Kalau misalkan nggak ada nggak ya yang jurusannya sama kayak aku sistem informasi. Nah dari situ aku pendekatan lewat DM Instagram mereka. Hai Kak, aku jurusan ini, aku tahun ini mau coba daftar ke ini. Karena di ISMA itu di esainya salah satunya adalah soal nomor 2-nya adalah apa sih apa rencana kita dalam mempromosikan culture atau kultur Indonesia saat kita di sana. Jadi kita perlu tahu dong gimana sih di sana itu ada kesempatan apa aja sih gitu kan, ada ekskul apa aja, di mana pengetahuan-pengetahuan itu bisa kita dapatkan dari awardee-awardee tahun lalu gitu. Jadi mostly aku dari dua cara itu sih, dari orang-orang yang aku kenal atau secara asing aku approach sesuai dengan tadi pilihan kampus aku gitu. Oke, jadi kita harus rajin-rajin mencari ya Kak, search dengan apa jadi kampus tujuan kita. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya.
proses adaptasi apa yang paling susah saat pertukaran pelajar? Bisa jadi dari lingkungan, sosial, kuliahnya. Boleh Kak Mita? Oke, terima kasih. Proses adaptasi yang paling susah saat mengikuti pertukaran ya. Menurut aku itu tentang pembelajarannya sih. Karena waktu aku ini kan asalnya itu dari perguruan tinggi swasta ya, Kak. Terus kemarin itu keterima di perguruan tinggi negeri. Itu ternyata cara pembelajarannya tuh lumayan jauh berbeda gitu. Jadi banyak banget hal-hal baru. Oh, ternyata kalau di perguruan tinggi negeri itu seperti ini gitu. Di perguruan tinggi swasta seperti ini. Jadi menurut aku yang susah juga di situ proses pembelajaran sama beberapa culture shock yang aku temukan sih pas lagi di Medan, terutama tuh soal bahasa. Jadi di Medan itu bahasanya kayak lucu gitu menurut aku. Kayak kalau misalkan di Jakarta itu kan galon untuk air minum ya, Kak. Tapi kalau di sana tuh galon tuh tempat isi bensin, isi SPBU, tempat SPBU gitu. Kemudian kalau pajak itu di sana artinya pasar, terus kalau motor disebutnya kereta gitu. Kemudian yang lain juga itu tentang masyarakat lokalnya di sana. Nah, mayoritas kan bersuku Batak. Di mana suku Batak itu biasanya kalau ngomong suka keras dan agak lantang gitu. Nah, itu awalnya aku kayak kaget gitu. Kok ngomongnya keras-keras ya gitu. Pas aku udah makin dekat, makin kenal, ternyata mereka tuh hatinya bener-bener lembut-lembut banget. Jadi cara ngomongnya memang keras, tapi hatinya tuh ternyata luar biasa, sangat menyayangi banget sih. Kalau aku kayak gitu. Oke, sahabat kakak. Jadi itu adaptasi yang paling susah dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri, boleh Kak Clara? Kalau dari luar negeri, sebetulnya salah satu adaptasi yang paling susah adalah selain sosial ya. Mungkin kalau sosial kan tadi ya kita juga udah sama-sama tahu gitu kan, perbedaan kultur, perbedaan um, mereka tuh kalau jalan cepet. Terus tapi yang paling susah tuh menurut aku dua. Pertama, kebiasaan jalan kakinya. Bukan kebiasaan, tuntutan untuk jalan kaki. Jadi aku tuh tiap hari harus jalan dari dorm aku ke halte bis dan itu tuh 1,2 kilo teman-teman setiap hari every morning dan sebenarnya tuh nggak jadi masalah karena akhirnya kita terbiasa kan dan cuacanya juga dingin jadi kita nggak keringetan tapi yang masalah kedua adalah paling susah adaptasi kepada cuacanya 1 minggu pertama aku nyampe di sini aku sakit karena bagi aku dingin banget gitu loh padahal itu masih autumn atau masih musim gugur gitu kan nah sekarang nih kita udah mulai masuk transisi ke musim dingin ya aku berdoa banget aja sih berdoa supaya nggak begitu apa ya nggak begitu sulit adaptasinya karena perbedaan cuaca ini sangat mempengaruhi performa pendidikan juga gitu bagaimana sebetulnya aku harus melawan dinginnya 2 derajat setiap pagi Kak, untuk masuk ke kelas jam 8.30 gitu. Jadi eh, apa ya bahkan pun kalau kita udah pakai triple layer karena tuh masih dingin gitu. Karena anginnya nusuk gitu. Jadi dua hal itu sih selain adaptasi-adaptasi sosial dan juga adaptasi manajemen diri ya, tinggal jauh, tinggal sendiri. Cuman tadi sih bagaimana kebiasaan jalan kakinya dan bagaimana kita beradaptasi sama cuaca. Mungkin tambahan lagi dari aku mungkin sama adaptasi terhadap perubahan harga. Di sini semuanya mahal. Kalian tahu nggak? Aku sekalinya makan di luar itu 200.000. Dan itu cuman dapet tipikal kayak KW-KW-annya KFC. Kayak kayak dupnya KFC gitu loh. Jadi di bawah KFC gitu. Jadi kayak chicken fries yang ada di pinggir jalan gitu. Tapi itu 200.000. Jadi kayak adaptasi terhadap harga juga adalah salah satu yang harus dilakukan di sini. Kira-kira kalau dari aku gitu. Thank you. Wah, betul sekali ya, Kak Kara. Jujur aku pertukarannya ke Jawa. Jadi aku kaget juga jarak kos aku ke kampus itu 1 kilo dan aku harus jalan kaki. Belum lagi kalau misalnya ada kelas dadakan siang hari di Gresik tuh panas banget tuh. Buset, itu menyala, rasa kepala menyala. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, sahabat kakak.
Pertanyaan selanjutnya, Kak izin bertanya, untuk pertukaran pelajar ke luar negeri itu, apakah harus bisa menguasai bahasa asing dengan sempurna, baru bisa dipilih atau gimana ya, Kak? Karena ini pertanyaannya ke luar negeri, jadi aku silahkan kepada Kak Clara. Hai, kalau thank you untuk pertanyaannya sahabat kakak. Jadi kalau untuk ISMA sendiri, iya. Apakah harus bisa menguasai bahasa Inggris sebetulnya? Jadi kita hanya perlu bisa bahasa Inggris. Kalau aku di Itali sebetulnya untuk diterima di program ISMA untuk mendapatkan beasiswanya, aku nggak perlu bisa bahasa Itali. Tapi kalau misalkan kamu bisa bahasa Itali atau bahasa asing sesuai dengan kampus tujuan kamu, negara tujuan, itu akan membantu kamu di kehidupan aja sih. Tapi dalam pendaftarannya itu cuman perlu bahasa Inggris dan only bahasa Inggris. Karena kita pun belajarnya pakai bahasa Inggris di kelas gitu. Oke, semoga menjawab ya sahabat kakak. Kita lanjut lagi. Oke. Tantangan apa yang paling dikhawatirkan saat mengikuti program pertukaran pelajar? Apa yang menjadi prioritas utama dalam memilih program pertukaran pelajar? Silakan mungkin kepada Kak Mita. Oke, terima kasih. Tantangan yang paling aku khawatirin itu homesick sih sebenarnya. Karena aku ini baru pertama kali ngerantau dan baru pertama kali jauh dari orang tua. Aku waktu PMM itu lumayan lama homesicknya tuh sekitar 1 sampai 2 bulanan. Jadi kalau malam tuh, aduh pengen pulang. Kalau capek abis kuliah langsung nangis pengen pulang gitu. Tapi lama-lama aku bisa adaptasi, terus apalagi teman-teman kamar aku tuh semuanya seru gitu, jadi saling mendukung juga. Terus tantangan yang paling buat aku lumayan juga ini sih, beradaptasi dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi aku belajar, aku ikut kegiatan Bendungan Nusantara, itu satu kelompok itu isinya dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Pulau Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, dan lain sebagainya. Awalnya aku kayak takut gitu, kayak takut nggak nyambung nih, karena kita asalnya juga jauh-jauh banget kan. Tapi ternyata pas kita sama-sama sering deket, terus cerita, sharing-sharing, lama-lama jadi gampang ternyata untuk adaptasi. Dan ternyata tantangan yang aku kira susah, yang aku khawatirkan dari sebelum aku berangkat, pas udah sampai di tempat pertukaran itu, ternyata udah bukan hal lagi yang susah. Buat aku kayak gitu. Betul banget. Jadi kalau sepengalaman aku di 1-2 bulan pertama itu kita lagi fase-fase homesick banget tuh. Pokoknya nggak kerasan, nggak betah gitu di sana. Tapi udah masuk bulan ketiga udah mulai nyaman. Bulan keempat lagi nyaman-nyamannya disuruh pisah loh sahabat kakak. Jadi gamon selamanya. Oke kita next question. Hai kak, kak aku mau tanya. Oke, kita ganti pertanyaan rupanya sahabat kakak. Kak, dukanya selama pertukaran baik dalam dan luar negeri apa ya, Kak? Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, silahkan kepada Kak Clara dulu deh. Jujur nggak ada sih. Nggak ada sih kalau aku. Cuman mungkin rather than daripada duka lebih ke arah tantangan ya kayak em, tantangannya adalah karena aku mahasiswa semester akhir sih. Jadi setiap kali yang aku pikir di belakang kepala aku ini ada satu kata skripsi, skripsi, skripsi. Jadi menurut aku itu salah satu tantangannya juga di mana aku harus bisa em, membalancing itu gitu, apa ya, balancing itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Menyeimbangkan. Menyamakan menyamakan kedua hal itu gitu. Bagaimana aku tetap bisa fokus juga kepada hal-hal yang lebih serius, yaitu hal-hal seperti skripsi, kelulusan aku, selagi aku uh, having my best life gitu, memiliki kehidupan terbaik aku di sini gitu. Punya teman baru, bisa traveling ke negara lain, jadi gitu. Dukanya menurut aku gitu. Skripsi sih duka, adalah skripsi. Oke, jadi dikarenakan Kak Clara merupakan mahasiswa akhir, jadi dipikir nih skripsi, skripsi, skripsi. Terus bagaimana dengan Kak Mita?
Buat aku selama mengikuti pertukaran itu gak ada dukanya ya, karena semuanya benar-benar senang banget. Justru dukanya itu pisah sama teman-teman PMM kita. Dimana tadi aku udah cerita ya, aku tuh homesick awalnya. Terus ketika aku udah nyaman, udah betah, tiba-tiba kita harus dipisah, harus dikembalikan ke tempat asal kita. Itu sedihnya tuh di situ. Udah kenal, udah tidur bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, terus tiba-tiba harus pisah. Jadi sampai sekarang juga, walaupun udah 1 tahun berlalu, itu gamonnya masih kerasa sih. Mungkin Kak Tessa juga ngerasain ya gamonnya PMM tuh gimana. Nah, karena Kak Clara kan sepertinya masih di sana ya Kak ya, masih ikut program. Kayaknya bisa jadi Kak Clara juga gamon-gamon Isma nih nanti. Pasti. Bayangin, aku Senin sampai Jumat. Aku tuh kan kelasnya cuma sampai Kamis. Aku Senin sampai Kamis atau ke kelas, pusing kan, pusing, kuis, presentasi. Ah, Jumat udah nggak peduli. Jumatnya tiba-tiba aku di Venice, naik-naik kapal-kapal gondola gitu. Tiba-tiba Sabtunya aku di Budapest. Jadi kayak nanti kalau aku kembali ke Indonesia, aku Jumatnya paling jauh kemana? Ke puncak. Waktu di Bandung. Kayaknya sih gitu ya, ke Lembang kayaknya. Nah, nanti dukanya di situ tuh Kak, kangen sama masa-masa waktu Isma sih. Iya lagi pasti. Betul banget sih. Hari Sabtu Minggu merupakan hari yang paling ditunggu dari setiap mahasiswa PMM. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, seberapa worth it pengalaman pertukaran pelajar untuk mahasiswa? Apakah membantu untuk persiapan kerja? Boleh dari Kak Clara? Kalau untuk aku sendiri, maksudnya selain dari segala kesempatan untuk liburan, segala kesempatan untuk mengunjungi sekian negara di Eropa, aside from that, dalam on a serious note, menurut aku ini sangat worth it untuk dicoba gitu loh, untuk dipertimbangkan, untuk diambil pengalamannya. Karena sebagai mahasiswa dulu gitu kan, itu bisa sangat membuka diri kita gitu loh. Kita jadi tahu sebetulnya kita tuh orangnya seperti apa sih, yang selama ini kita terbiasa di lingkungan yang familiar. Waktu kita ditaruh di lingkungan baru, kita bisa punya kebebasan untuk menjadi seseorang yang selama ini kita, oh ternyata aku orangnya lebih vokal ya, yang tadinya introvert jadi lebih ekstrovert. Atau mungkin jadi kebalikannya, yang tadinya ekstrovert dia merasa jadi lebih tenang, jadi lebih lebih apa ya, lebih introvert gitu misalkan. Itu untuk kita sebagai individu, sebagai mahasiswa, kita terexposure terhadap kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding yang kita dapatkan di Indonesia. Dan untuk persiapan kerja, kalau aku sebetulnya mungkin secara langsung tidak tidak apa ya, tidak tidak berdampak gitu. Mungkin lebih ke arah ada di tambahan CV aku atau di LinkedIn aku bahwa aku pernah mendapatkan beasiswa yang menaikkan value aku gitu kan dalam mencari kerja. Tapi lebih ke arah aku tahu bahwa aku S2 akan mengambil MBA di luar negeri. Jadi kehidupan aku sekarang di luar negeri ini apa ya, menjadi bagian aku berkaca dan menjadi bagian persiapan aku juga untuk pengambilan S2 aku selanjutnya gitu loh. Karena aku jadi lebih terexposure terhadap opportunity terkait S2 di Eropa. Iya, betul banget. Jadi, menurut aku juga nih sangat worth it ya, Kak, untuk dicoba selagi ini sangat positif untuk kita. Dari mengikuti program pertukaran ini, kita juga bisa mengembangkan diri kita, baik dari segi emosional, mental, dan tentunya kita mendapatkan relasi. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, kalau boleh dirangkum, kira-kira seperti apa sih step by step pendaftaran PMM dan IISMA-nya? Terima kasih Kak. Oke, untuk yang PMM silakan Kak Mita. Oke, terima kasih. Untuk step by step pendaftaran PMM. Yang pertama itu kita harus cari tahu dulu tentang programnya itu seperti apa. Jadi kita harus tahu ini program apa ya gitu. Program pertukarannya itu bagaimana, sejauh berapa waktu yang dibutuhkan gitu. Kalau aku kemarin pendaftaran, setelah aku cari tahu informasi tentang program, aku langsung menyiapkan berkas-berkas administrasi.
Nah, untuk administrasi PMM itu sendiri sebenarnya tidak begitu susah. Jadi yang diperlukan itu seperti transkrip nilai dari kampus, terus surat keterangan sehat, karena saat itu masih setelah pandemi, jadi kalau waktu aku ikut PMM sih masih dibutuhkan sertifikat vaksinasi COVID ya. Tapi mungkin sekarang udah enggak kali ya Kak, karena kan PMM juga sudah, karena COVID kan juga sudah lumayan lama berlalu. Terus administrasinya itu paling sama buku rekening yang banknya itu sudah ditentukan oleh penyelenggara. Nah, kemudian setelah aku siapin administrasi, kita langsung survei kebinekaan sama tes visi IT. Nah, itu yang tadi aku ceritain, kita ditanya-tanya soal keberagaman yang ada di Indonesia, terus gimana caranya kita bisa saling menghargai, saling toleransi. Dan itu buat aku juga nggak susah sih pertanyaannya, karena benar-benar bukan bertanya soal, tapi lebih ke pendapat kita aja, gitu. Setelah eh, setelah tes visi IT dan survei kebinekaan, oh ya sebelumnya itu kita juga pemilihan kampus dulu. Nah, pemilihan kampus itu sebenarnya kita bisa memilih sampai 7 kampus. Nah, boleh tuh nanti kita prioritasin kampus mana yang mau kita tuju, itu bisa ditaruh di paling atas. Kemudian nanti selanjutnya itu baru kampus-kampus yang kampus lain yang ingin kita tuju. Terus setelah itu nggak lama langsung pengumuman, terus langsung keberangkatan. Sebenarnya kalau PMM itu dia lebih gampang sih ya menurut aku. Kalau kalau dengar cerita dari Kak Clara itu tadi IISMA lumayan ini ya Kak ya, lumayan riweh, lumayan banyak step-stepnya. Tapi kalau PMM itu justru stepnya lebih singkat, lebih sedikit juga gitu. Betul banget yang dikatakan Kamita. Oke, untuk ISMA boleh Kak Clara? Jadi kalau untuk ISME sendiri itu sebetulnya tahapannya cuma dua. Pertama tahapannya itu di mana kita bakal diminta kumpulin essay sama nilai bahasa Inggris atau sertifikat tes bahasa Inggris. Nah, di sini juga di tahap ini juga kita akan kasih pilihan kampus. Kalau tahun aku itu ada 3 pilihan, kita boleh masukin 3 pilihan. Kalau tahun sebelum dan sebelumnya itu selalu 2 pilihan. Selain pilihan kampus, itu tuh juga kita akan masukin pilihan mata kuliah. Jadi di website ISMA itu setiap kampus itu ada mata kuliahnya. Jadi nanti kita akan masukin 4 mata kuliah yang memang boleh dikonversi oleh kampus kita dan akan kita ambil gitu. Jadi sebetulnya di tahap pertama tuh yang 4 poin penting tuh sebenarnya itu aja sih 4 itu. SKS, sorry. Essay, bahasa Inggris, pilihan host uni atau pilihan universitas sama mata kuliah bagi masing-masing host uni. Nah, tambahannya itu seperti ya tadi mirip juga kayak transkrip nilai yang di dalam bahasa Inggris, terus juga reference letter dari kampus kita dan tetek bengeknya lah banyak lah beberapa hal lain gitu. Yang kedua, tahap kedua, kalau kita masuk dari situ, nanti tahap kedua kita akan tes kebinekaan. Nah, tes kebinekaan ini sebetulnya sih menurut aku hampir-hampir formalitas juga sebetulnya. Karena ini tes kebinekaan tuh rather than pengetahuan tentang Pancasila lebih ke arah kalau ada masalah A, bila teman kamu dibully, apa yang harus kamu lakukan? Kayak gitu sih. Jadi kayak sebetulnya ya tes kepribadian menurut aku rather than kebinekaan. Nah, yang penting di tahap kedua adalah interviewnya. Di mana interviewnya ini nanti kita akan diinterview sama kalau kalau aku tidak salah sih prof sama ini ya dosen-dosen ya. Dosen-dosen di Indonesia. Jadi satu orang diinterview sama satu dosen. Nanti itu pertanyaan-pertanyaan lebih ke arah sebetulnya hampir mirip dengan pertanyaan-pertanyaan esai, cuma lebih dikembangkan dan ditanya dan ada follow up questionnya. Jadi sebetulnya cuma 2 tahap itu aja sih. Langsung kelulusan, apakah lulus atau tidak. Oke, jadi itu dari ISMA ya, dari Kak Clara. Untuk pertanyaan selanjutnya, selamat sore. Untuk sertifikat bahasa Inggris dari Duolingo itu seperti apa ya, Kak? Kayak karena ini bahas Duolingo, mungkin bisa dijawab oleh Boleh. Kak Clara. Jadi Duolingo itu beda. Duolingo yang bahasa Inggris tuh agak beda sama Duolingo yang kita tahu, yang Duolingo belajar bahasa asing itu. Kalau itu kan di aplikasi. Nah, kalau Duolingo untuk tes, English test, itu tuh di website.
Jadi coba aja Duolingo English Test. Nah, itu nanti langsung ada satu websitenya dan hanya itu gitu. Jadi di situ nanti sebetulnya tesnya tuh hampir mirip dengan IELTS, dengan TOEFL, cuman dia komputer. Jadi kita nggak ada tuh pergi ke ke test centernya. Jadi itu semua komputer dilakukan di komputer. Nanti hasil tesnya juga dikirimkan secara email gitu komputer. Dan itu tuh sudah diakui, kampus-kampus di Eropa semua mengakui nilai tes Duolingo. Aku sendiri keterimanya lewat Duolingo. Dan beberapa kampus di Amerika, di US gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada tips and trick nggak, Kak? Atau strategi untuk memilih kampus di PMM atau house uni di mata kuliah di ISMA? Untuk yang PMM, silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tips and trick atau strategi untuk memilih kampus. Seperti yang sudah sebelumnya aku jelasin ya. Jadi yang pertama itu kita harus pilih kampus dengan reputasi atau akreditasi yang baik. Jadi usahakan kita bisa mengikuti program pertukaran itu di kampus-kampus yang akreditasinya sudah unggul atau sudah A gitu. Dan kalau bisa jangan sampai pilih kampus yang justru akreditasinya di bawah kampus asal kita. Selanjutnya, pemilihan kampus itu juga penting banget untuk perhatikan program studi yang dibuka dan mata kuliah yang dibuka. Pengalaman dari PMM aku kemarin, banyak teman-teman aku yang asal pilih kampus, dan saat dia udah tiba di lokasi pertukaran, itu justru mata kuliah sama program studinya nggak dibuka. Nah, jadi dia bingung tuh, gimana ya kuliahnya gitu. Dan proses konversi juga jadi kehambat, karena banyak mata kuliah dan program studi yang tidak relevan dengan kampus asalnya. Jadi buat aku, reputasi kampus sama pemilihan kampus berdasarkan program studi dan mata kuliah yang dibuka, itu yang paling penting sih. Betul banget. Oke, untuk yang ISMA, silahkan, Kak Clara. Kalau dari host uni, sebetulnya tadi ya, satu, lihat statistik tahun lalu, berapa sih IPK minimum yang diterima, berapa sih nilai tes bahasa Inggris yang diterima. Nah, dari situ baru kita bisa lihat, selain dua hal itu, kita bisa lihat jumlah pendaftar dan jumlah yang keterima. Jadi juga pertimbangkan rasio atau passing grade biasanya orang ngomong ya. Kayak lihat ininya apa sih rasionya, keketatannya, nilai keketatannya. Kalau aku strategi aku kemarin tuh yang nomor satu memang emang pilihan ideal aku. Memang aku pengen ke sana karena exposure-nya, karena rankingnya, karena kualitas pendidikannya. Nomor dua dan nomor tiga itu lebih ke arah selama rankingnya masih lebih di atas aku, lebih di atas ITB atau lebih di atas Indonesia, dan aku pasti akan keterima itu gitu loh. Aku pasti keterima itu. Kalau secara statistik award di tahun lalu itu untuk host uni. Kalau mata kuliah, nah ini sebetulnya ada dua. Ada kampus yang dia ngebebasin anaknya mau pilih apa aja. Jadi misalkan aku teknik industri ngambil di sana perfilman, itu boleh. Ada beberapa kampus yang seperti itu. Jadi kalau itu mata kuliah ya kamu sebebas kamu berdasarkan kampus kamu. Tapi kalau untuk kampus aku, ITB itu kita lumayan strict nih atas beberapa mata kuliah yang boleh diambil. Nah, jurusan aku, terutama program studi aku, itu tuh makanya aku nyari kampus-kampus selain yang aku secara statistik bisa masuk dengan nilai aku, juga dengan mata kuliah yang memang sesuai dengan minat aku atau sesuai dengan program studi aku. Gitu sih. Jadi kalau mata kuliah sih ya sesuai preferensi dan sesuai kebijakan konversi dari kampus masing-masing. Baik, baik. Jadi seperti itu ya, sahabat kakak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya program PMM dan IISMA ini dibukanya pas kapan, Kak? Di bulan apa biasanya? Ini silakan yang PMM dijawab oleh Kamita. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau PMM 1, 2, dan 3 itu biasanya dibukanya pas lagi semester ganjil. Jadi keberangkatan kita
ke kampus pertukaran itu saat semester ganjil. Tapi persiapannya itu dilakukan saat semester genap. Tapi PMM 4 kemarin itu, kalau nggak salah itu keberangkatannya justru semester genap ya, Kak? Iya, betul banget, Kamita. Iya, jadi ini sepertinya ada perubahan ini juga ya, perubahan dari kementerian mungkin. Kalau PMM 1, 2, dan 3 itu keberangkatannya saat semester ganjil, semester 1, tapi yang bisa mengikuti itu mulai dari semester 3, semester 5, dan semester 7. Tetapi saat PMM 4 kemarin, itu programnya justru dibuka saat semester genap, mulai dari semester 4, semester 2, semester 4, dan semester 6. Seperti itu. Jadi untuk informasi program PMM itu dibuka, mungkin kita bisa terus pantau sosial media dari Kemendikbud ataupun sosial media dari PMM itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Yap, betul sekali sahabat kakak. Untuk yang program ISMA, silahkan Kak Clara. Kalau aku nggak salah, program ISMA itu kalau nggak salah sih pengumuman pembukaan pendaftaran itu tuh di Desember atau di Januari. Baru nanti batas akhir tuh di Februari kalau nggak salah. Nah, tapi itu artinya pendaftar yang bisa mendaftar adalah orang-orang yang di semester 4 dan di semester 6 gitu. Karena keberangkatannya akan di semester 5 dan semester 7 gitu. Jadi tahap pertama itu pembukaannya di Desember dan Januari sampai Februari atau Maret. Nah, nanti dari April ke Juni itu tuh tahap keduanya gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi coba dipantau isma.id atau Isma RI, sorry, Isma RI Instagramnya, di mana itu nanti harusnya deket-deket akhir tahun ini kalau ada lagi programnya setelah peninjauan harusnya ada pengumumannya. Oke, jadi dicatat baik-baik ya sahabat kakak untuk program PMM dan ISMA. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kakak-kakak gimana cara minta restu dari orang tua? Apakah langsung dibolehin atau ada yang susah? Wah, boleh nih dari Kak Mita sendiri gimana? Oke, untuk dapetin restu orang tua, aku lumayan agak susah sih, Kak. Karena untuk kuliah aja, orang tua aku tuh sebenarnya nggak mau aku tuh ngerantau. Jadi di Jakarta aja. Karena mungkin aku anak perempuan, kebetulan anak terakhir juga, jadi agak lebih dikhawatirin gitu. Terus saat aku mau ikut PMM, aku tuh pendekatannya dulu tuh ke mama aku dulu, karena aku lebih dekat ke mamaku. Aku pendekatan ke mama aku ceritain kalau aku pengen ikut program PMM, dan aku tuh jelasin benefitnya. Jadi aku pokoknya yang terus aku kasih tahu ke orang tua aku tuh benefitnya. Supaya orang tua aku juga makin lama makin setuju, oh ya ternyata programnya baik ya gitu. Sampai akhirnya aku udah pendekatan ke mamaku, aku baru pendekatan ke bapak aku. Setelah itu akhirnya dapet restu. Itu juga bahkan sampai aku udah lolos nih, waktu aku udah keterima lolos, keterima di mana? Keterima di USU di Medan gitu. Orang tua aku sempet goyah lagi, sempat kayak kamu yakin nggak? Kalau nggak yakin nggak apa-apa, ngundurin diri aja gitu. Tapi dari akunya sendiri terus-terusan ngeyakinin orang tua aku. Ini kan aku udah lolos dan kebetulan lolosnya juga di pilihan pertama. Kampusnya juga bagus gitu, dan pokoknya aku jelasin yang bagus-bagus deh intinya gitu. Sampai akhirnya ya udah, kalau emang dari akunya sendiri sudah yakin, akhirnya orang tua aku juga ikut yakin untuk ngerestuin aku ikut pertukaran. Seperti itu. Ya sahabat kakak itu untuk Kak Mita yang pertukaran di dalam negeri nih. Jadi aku kepo juga nih dengan Kak Clara, pertukaran di luar negeri bagaimana untuk perizinan orang tuanya? Jujur nggak ada masalah sih. Jadi kayak karena aku kuliah, aku kan sebetulnya orang Jakarta. Kemudian aku kuliah di Bandung. Jadi itu sebetulnya sudah merantau gitu kan. Dan aku memang tipikal anak orang tuaku yang banyak tiba-tiba si Clara di Malang karena lomba, atau tiba-tiba Clara di Singapura karena lomba. Jadi kayak orang tua aku juga kayak ya udahlah. Jadi nggak susah sih untuk aku kayak nggak susah sih sama sekali, nggak ada penolakan sih, malah em, lebih ke arah aku bahkan waktu lagi pendaftaran tuh aku nggak ngasih tahu. Jadi aku jauh-jauh hari aku udah kasih tahu aku mau coba apa namanya, mau coba program ISMA. Tapi waktu lagi pendaftaran, jadi di Januari sampai Februari itu aku nggak ada ngomong.
Sampai akhirnya keterima di Juni, baru aku kasih tahu, maaf Pak, aku Agustus ke Itali. Jadi kayak orang tua aku juga udah jadi terbiasa juga sih, jadi gitu kurang lebih. Oke, jadi untuk sahabat kakak, jika ingin meminta izin ke orang tua, yang pertama mungkin bisa yakinin diri kita sendiri terlebih dahulu, setelah itu baru kita meyakinkan orang tua kita. Aku rasa selagi kegiatannya itu positif, orang tua kita pasti akan mendorong kita kok, akan mendukung penuh kita. Oke, jadi pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup sesi Q&A kita pada hari ini. Terima kasih atas antusias sahabat kakak yang bertanya tuh banyak banget dan seru banget untuk materi hari ini. Keren-keren banget pokoknya. Dan jawabannya juga sangat insightful ya dari dua narasumber kita pada hari ini. Aku di sini jadi bisa banyak belajar banyak hal. Sebelum aku menutup, aku masih punya beberapa pertanyaan untuk narasumber kita pada hari ini. Untuk Kak Clara dan Kak Mita, boleh dong sarannya untuk sahabat kakak yang masih ragu untuk mengikuti program pertukaran di luar negeri atau di dalam negeri. Silakan mungkin Kak Mita dulu. Oke, buat teman-teman yang masih ragu mau ikut pertukaran dalam negeri atau luar negeri, kalau buat aku tuh yang pertama kita harus refleksikan dulu tujuan kita mau ikut pertukaran itu apa. Nah, kalau kita ingin meningkatkan kemampuan bahasa, memperluas wawasan internasional, atau memperdalam kebudayaan internasional, itu cocoknya pasti pertukaran ke luar negeri seperti Kak Clara. Nah, tapi kalau kamu ingin perdalam tentang pengetahuan kebudayaan yang ada di Indonesia, eksplor di Indonesia, pertukaran dalam negeri itu udah pasti jadi pilihan yang paling cocok. Kemudian, kita harus pertimbangkan juga biaya dan kesiapan finansial kita. Karena pertukaran luar negeri itu udah pasti cenderung lebih besar ya Kak biayanya dibandingkan pertukaran dalam negeri. Dan kalau bisa tuh seperti Kak Clara, yang biayanya itu 100% dibiayai oleh program yang menyelenggarakan. Itu jauh lebih bagus lagi. Kemudian selain itu juga dari diri kita sendiri. Nah, untuk menghadapi perbedaan itu kan perlu adanya perhatian ya. Mengikuti pertukaran ke luar negeri itu pasti perbedaannya jauh lebih banyak, seperti yang tadi udah banyak Kak Clara ceritain dibandingkan yang ada di dalam negeri. Jadi, kalau misalkan kita mau keluar negeri atau ke dalam negeri, pastiin dulu dari diri kita sendiri itu siap untuk ikut pertukaran, siap untuk beradaptasi di lingkungan baru, apalagi ke luar negeri yang adaptasinya pasti jauh lebih susah dibandingkan di dalam negeri. Kalau dari aku seperti itu. Baik, terima kasih Kak Mita. Boleh dari Kak Clara? Jujur sebenarnya menurut aku jawaban Kak Miftah itu udah lengkap banget. Mungkin aku nambahin aja sih. Kalau bisa ngambil dua-duanya kenapa harus milih teman-teman? Ambil aja dua-duanya. Jadi semester awal, semester muda itu ambil PMM. Terus baru semester 7 baru ngambil ISMA. Semangat. Betul banget. Jika bisa dua, kenapa satu ya Kak Clara? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Kak. Jadi selama kakak-kakak mengikuti kegiatan pertukaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, boleh nggak sih ceritain pengalaman yang paling berkesan bagi kakak-kakak dan hal yang paling berharga dari pengalaman kakak pertukaran di dalam maupun di luar negeri? Silakan oleh Kamita duluan. Oke, yang paling berkesan itu buat aku modul Nusantaranya. Di mana aku bisa ngerasain jalan-jalan rutin selama seminggu sekali bareng teman-teman yang serunya tuh, seru banget ya pokoknya kalau modul Nusantara. Jadi yang paling berkesan dan paling aku suka dari kegiatan PMM itu adalah modul Nusantaranya. Aku bisa ke Danau Toba sampai ke Pulau Samosir. Itu Danau Toba tuh pemandangannya luar biasa bagusnya. Terus selain itu juga yang paling aku suka dari PMM itu relasi aku sih. Jadi relasi aku itu lingkupnya sudah nasional. Aku udah punya temen di Sulawesi, aku punya temen di Kalimantan, aku punya temen di Maluku dan Papua, aku punya temen di Bali, Nusa juga ada temennya. Nah, ketika aku mau mengunjungi wilayah-wilayah di Indonesia, aku tuh bisa gampang ngehubungin teman-teman PMM aku. Contohnya saat aku kemarin mau ikut KKN kebangsaan di Maluku. Jadi sebelum aku berangkat ke Maluku, aku ngehubungin dulu teman aku yang ada di Maluku, aku nanya-nanya kehidupan di Maluku tuh gimana ya, apa aja yang perlu aku siapin untuk tinggal di Maluku gitu. Sampai akhirnya kita pas kemarin aku sudah berangkat ke Maluku bisa temu kangen sama teman-teman PMM aku. Kalau dari aku kurang lebih seperti itu. Betul banget. Jadi
FYI teman-teman, sahabat kakak semuanya, modul Nusantara itu kita bisa jalan-jalan sambil belajar, tapi itu gratis loh teman-teman. Jadi enak banget loh. Kebetulan aku juga karena aku ke Jawa, jadi aku ke Bromo teman-teman. Bayangin ke Bromo, seru banget pokoknya. Nih, mari ikut PMM. Untuk Isma boleh silakan Kak Clara. Kalau Isma paling menarik, kemarin aku baru dari Swiss. Terus dari Swiss aku ke Budapest, ke Hungary. Terus pulang, culturize, ada yang tadi acara kebudayaan. Terus baru sekarang talk show. Jadi kayaknya hal paling menarik adalah jalan-jalan. Terus Betul. nanti aku minggu Jalan-jalan depan, sangat menarik. minggu depan aku mau ke Paris. Dan itu semua tanpa tambahan uang dari orang tua. Jadi kayak cukup banget, secukup itu. Ayo Isma, semangat. Pasti bisa. Jadi Ismanya ke Eropa ya tapi. kayaknya kemungkinan 90% dari motivasi untuk mengikuti pertukaran ini jalan-jalan ya kakak-kakak. Baik sahabat kakak, jadi untuk pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi Q&A. Aku dari sini bisa tarik kesimpulan dari obrolan-obrolan tadi. Jadi boleh dicatat nih sahabat kakak tentang pertukaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal apa saja yang harus dipersiapkan, dipertimbangkan, apa saja yang harus kita, aduh maaf. Oke, apa saja manfaat jangka panjang untuk kita dan boleh dicatat juga bahwa setiap program pertukaran ini ada keunggulannya masing-masing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang terpenting menurut aku adalah bagaimana diri kita berani mencoba untuk setiap kesempatan yang ada. Oke, sahabat kakak, akhir kata, aku Tessa Natalia pamit undur diri, aku balikin ke MC ya, Kaliana. Terima kasih banyak Kak Tessa dan juga para pembicara kita, Kak Clara dan Kak Mifta, untuk diskusi yang sangat menarik ini. Semoga sahabat kakak bisa lebih lagi nih ingin memilih dengan mata untuk exchange ke luar negeri ataupun dalam negeri sesuai dengan tujuan sahabat kakak. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama dengan moderator dan juga pembicara. Jadi, sahabat kakak bisa menghidupkan kameranya dan memberikan senyuman terbaiknya. Jadi sesi fotonya akan diambil alih oleh Kak Gita. Untuk Kak Gita dipersilahkan. Halo, boleh aku kasih waktu mungkin sekitar 15 detik ya untuk sahabat kakak bisa siap-siap open kamera. Yuk, boleh yuk sahabat kakak yang mau open kamera. Karena sayang banget nih ini akan jadi series jelajah kuliah terakhir ya. Karena minggu depan sisa coaching klinik. Boleh di open mungkin kameranya. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak sempat pakai background ya. Oke, masih ada yang mau open kamera nih sepertinya. Ya, boleh juga tuh DM Kak Clara di Instagram. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya terkait soalisme atau mungkin Kamita juga boleh Kak share Instagramnya kalau mau ada pertanyaan soal PMM ya. Oke, sepertinya nggak ada yang mau open kamera lagi. Akan aku mulai sesi dokumentasinya ya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, udah semua. Makasih banyak ya sahabat kakak. Oke, terima kasih banyak Kak Gita. Nah, sahabat kakak, tidak sampai di sini, kita masih ada kegiatan yang nggak kalah menarik nih. Kita bakal ada kuis dan juga challenge untuk sahabat kakak, dan tentunya ada hadiah yang menarik banget dong. Tapi sebelum itu aku mau ngecek semangat sahabat kakak dulu nih. Caranya, nanti kalau aku bilang jelajah kuliah, sahabat kakak bisa open mic dan jawab dengan slogan kita, yaitu bangun masa depanmu sekarang. Kita coba bareng-bareng ya, siap-siap sahabat kakak untuk open mic-nya. Oke, jelajah kuliah, bangun masa depanmu sekarang. Oke, nah
Jadi sahabat kakak, tadi sesi talkshow-nya itu sangat menarik banget. Dan aku yakin nih pasti sahabat kakak udah punya gambaran untuk action kemana. Yuk bisa reaction ya sahabat kakak yang mau action ke luar negeri bisa banget nih kasih emoticon love. Atau yang mau action ke dalam negeri bisa banget juga kasih reaction emot jempolnya. Oke, karena tadi kita udah dengar banyak banget dari kakak-kakak pembicaranya, jadi kita bakal lanjut ke agenda kita selanjutnya yaitu kuis. Jadi tenang aja, pertanyaannya gampang dan pastinya udah dibahas selama ngobrol tadi. Nah, untuk aturannya, sahabat kakak bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti yang pertama raise hand, aku akan pilih untuk menjawab. Dan sahabat kakak yang terpilih dapat memperkenalkan nama dan asal sekolah terlebih dahulu, baru kemudian menjawab. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Oke, apa universitas di luar negeri yang menjadi tujuan pertukaran pelajar dari Kak Clara? Tanya teman-teman bisa raise hand. Oh, oke. Oke, di sini ada Adin. Mungkin Adin bisa jawab. Oke Kak, terima kasih kesempatannya. Kenalin, nama aku Adin dari SMA Negeri 1 Palembang. Jadi universitas tujuan dari Kak Clara sebagai penerima IISMA itu University of Padua, Italia. Nah, terus eh, asal universitas Kak Clara tadi yang di Indonesia itu dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Terima kasih Wah, Kak. keren banget Adin. Jawabannya udah tepat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa alasan utama Kamifta dalam memilih pertukaran pelajar di dalam negeri? Mungkin teman-teman bisa raise hand. Oke, di sini sepertinya ada Titin yang mau coba jawab. Titin bisa jawab sekarang ya. Titinnya hilang ya teman-teman. Mungkin yang lain sahabat kakak dia mau menjawab nggak? Alasan utama Kak Miftah untuk milih nih program pertukaran pelajar di dalam negeri. Oke, kalau gitu aku ganti aja nih ya pertanyaannya. Mungkin kesannya Kak Miftah yang paling berkesan bagi Kak Miftah selama pertukaran pelajar, ada yang bisa jawab nggak? Tadi kan Kak Miftah udah sering ulang-ulang nih kesan menariknya dia selama PMM. Mungkin sahabat kakak bisa coba jawab yuk. Bisa raise hand ya sahabat kakak. Oke, di sini ada Diva. Diva bisa langsung jawab aja. Oke Kak, maaf sebelumnya aku gak bisa on cam. Nama aku Diva, aku dari SMA Negeri 1 Gunung Halu. Kesan pesan Kak Miftahul pas PMM tuh berkesan banget bagi beliau. Dia sangat senang segi dari explore banyak dari kebudayaan Indonesia, dari mulai kita bisa berjalan-jalan ke mana aja dengan banyak apa mengenal budaya Indonesia lebih dalam. Pokoknya benar-benar insightful dan aku juga jadi termotivasi buat perjuangin PMM buat tahun depan Kak. Gitu. Makasih. Oke, iya tadi udah tepat banget jawabannya udah merangkum semua dari apa yang kak Miftah jawab. Oke, selamat kepada Adin dan Diva karena sudah memenangkan kuis hari ini dan bisa komen di kolom chat ya sesuai arahan dari Kak Fania. Jadi teman-teman sahabat kakak selanjutnya, sebelum acara ini berakhir, sahabat kakak bisa isi terlebih dahulu link presensi dan evaluasi pada link berikut. Jadi agar kehadiran sahabat kakak bisa tercatat ya. Dan juga bagi sahabat kakak yang tidak bisa hadir nih di jelajah kuliah 1 dan 2, sebelumnya sahabat kakak bisa banget untuk mengikuti coaching klinik dengan mengikuti beberapa syarat berikut ini. Jadi yang pertama, mungkin Kak bisa next untuk syaratnya. Oke, jadi ini syarat untuk mengikuti coaching kliniknya. Yang pertama, follow TikTok @yayasan Kokalbe. Kemudian, repost feed Instagram tentang beasiswa Digitu 2025 di Instagram story sahabat kakak masing-masing.
Kemudian sahabat kakak bisa share informasi tentang beasiswa Digitu 2025 ke grup sahabat kakak dengan minimal anggota 30 anggota di grup. Dan setelah itu sahabat kakak bisa isi link RSVP dengan men-screenshot semua bukti follow dan juga share sahabat kakak. Jadi menurut aku sahabat kakak semua harus ikutan coaching klinik penulisan beasiswa langsung dari tim YKK karena pastinya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk sahabat kakak semuanya. Oh ya, aku juga mau ingetin nih ke sahabat kakak semua bahwa kita ada Instagram Story Challenge. Jadi sayang banget kalau kegiatan hari ini kita tidak abadikan. Jadi sahabat kakak bisa nih ikutan Instagram Story Challenge dengan cara sahabat kakak share keseruan hari ini dapat berupa foto ataupun video di Instagram Story sahabat kakak masing-masing. Dan jangan lupa untuk mention @yayasan Kokalbe dan gunakan hashtag jelajah kuliah YKK. Dan perlu diperhatikan di sini batas upload story-nya itu pada tanggal 17 November 2024. Karena di sini akan ada reward bagi 2 story terbaik, yaitu mendapatkan voucher senilai Rp25.000. Oke, nah jadi sahabat kakak, karena tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jelajah kuliah kali ini yang menjadi penutup jelajah kuliah tahun ini. Jadi di sesi terakhir ini kita udah banyak banget nih bahas tentang pertimbangan penting untuk mengikuti program pertukaran pelajar baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, seru banget ya sahabat kakak. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan insight baru bagi sahabat kakak untuk mempertimbangkan nih kegiatan yang akan dilakukan selama perkuliahan nanti, salah satunya pertukaran belajar dan semoga sahabat kakak bisa mengikuti pertukaran pelajar dimanapun yang sahabat kakak inginkan dan sesuai tujuan dari sahabat kakak. Dan sampai jumpa lagi di berbagai kesempatan lainnya, salah satunya dalam sesi coaching klinik penulisan esai beasiswa, karena tentunya akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi sahabat kakak. Mungkin akhir kata, aku Liana pamit undur diri dan terima kasih kepada sahabat kakak yang sudah ikut dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak pemateri hebat kita Kak Clara, Kak Mifta, dan juga Kak Tessa selaku moderator. Mungkin aku akhiri. Sekian, selamat siang teman-teman. Sampai jumpa.